Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Fisika Dasar 1. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait fluida dinamis. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu dengan tepat dan sistematis dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam fluida dinamis, diantaranya dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Nah, sebelum kita membahas beberapa contoh aplikasi dari persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas ini, yang dimaksud dengan fluida dinamis itu adalah, yang pertama, dia itu memenuhi sifat fluida ideal. Nah, apa itu fluida ideal? Jadi fluida ideal itu adalah kita mengasumsikan fluida tersebut memenuhi sifat-sifat berikut, yaitu yang pertama, dia tak komprensibel. Kemudian 2, alirannya itu tunak atau steady, konstan, sehingga kecepatan dan tekanan fluida itu tidak bergantung terhadap waktu. Jadi dia itu selalu konstan setiap waktunya. Kemudian alirannya itu laminar. Ini adalah lawan katanya turbulen. Jadi contohnya dalam suatu tempat, suatu fluida yang disebut dengan alirannya itu laminar adalah aliran dari fluidanya itu kecepatannya adalah seperti ini, arah alirannya. Jadi selalu lurus dan tidak berpotongan. Sedangkan kalau misalkan yang turbulen, dia itu tidak konstan. Antara aliran fluida yang satu dan aliran fluida yang lain itu tidak konstan dan selalu terdapat tumbukan antar alirannya. Jadi ini adalah laminar. Ini adalah turbulen. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah alirannya tidak berotasi. Bisa ya, jadi alirannya di tempat itu dalam setiap waktunya itu bukan merupakan fluida ideal. Nah, kemungkinan dia tidak kental. Nah, sifat-sifat alir fluida yang memenuhi sifat-sifat inilah yang berlaku persamaan-persamaan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah kontinuitas aliran. Jadi, persamaan ini berlaku jika kita memiliki fluida dan fluidanya mengalir, di dalam alirannya itu tidak ada yang bocor atau di dalam medianya itu tidak ada yang bocor dan sumber aliran lain. Jadi misalkan kita punya pipa di sini dengan luas permukaan A1 dan A2, sumber alirannya itu adalah sama. Kemudian dikatakan di sana dalam satu waktuan tertentu, dalam satu waktu, misalkan dalam detik yang pertama, maka volume pada luas permukaan 1 itu akan sama dengan luas permukaan 2. Karena volumenya sama, kita tahu bahwa volume itu adalah luas alas dikalikan dengan tingginya. Tinggi yang ditempuh dari aliran itu, maka A1-nya itu dikali dengan L1, yaitu jarak yang ditempuh dalam 1 detik itu tadi. Itu akan sama dengan A2 dikali dalam 1 detik. Berhubung A2-nya itu lebih kecil daripada A1, maka jarak yang ditempuh aliran di A2 itu pasti akan lebih panjang dibandingkan dengan si L1. Nah, kemudian berhubung dia konstan, waktunya sama, maka berlaku GLB. Pada GLB kita kenal V sama dengan S per T, atau dalam konteks ini S-nya itu adalah si L per T. Jadi L-nya itu adalah V dikali T. Nah, ini sama. Jadi A1 dikali dengan kecepatan air. Jadi ini kecepatan ya. Kecepatan itu akan sama dengan A2 dikali kecepatan. Nah, istilah ini disebut juga dengan debit air. Jadi debit aliran di A1 dan debit aliran di A2 itu akan sama. Nah, contohnya di sini kita bayangkanlah ini adalah fluida ideal. Kita asumsikan air pada keran ini adalah fluida ideal. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan dia mengalir dari keran, maka luas air pada semakin ke bawah dia akan semakin kecil. Jadi A2 diketahui 0,35 cm dan A1 diketahui adalah 1,2 cm. Nah, jarak antar
A1 dengan A2 itu adalah H, di mana H-nya ini 45 mm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah debit fluida tersebut? Karena fluidanya sama, maka debitnya akan sama. Jadi yang kita ketahui persamaan fluida itu tadi adalah, persamaan debit itu tadi, A1 dikali V1 itu akan sama dengan A2 dikali dengan kecepatan di 2. Nah, yang pertama kita lakukan, kita ubah dulu semua besaran yang terdapat, satuan yang terdapat di dalam soal. Jadi misalkan A1-nya itu adalah 1,2 cm kuadrat, belum satuan internasional, berarti kita harus mengubahnya itu ke dalam meter kuadrat. Ini sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, ini juga sama, 0,35 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, kemudian milimeter ke meter itu sama dengan 45 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Satuannya sudah sama, kita lanjut ke persamaannya. Nah, kita terapkan rumus persamaan kontinuitas dulu, yaitu Q sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Masing-masing A-nya sudah diketahui, berarti V1 per V2 itu akan sama dengan A2 dibagi A1. Jadi 0,35 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dibagi dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, hasilnya adalah 0,29. Ini persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita ke persamaan GLBB. Nah, kenapa GLBB? Karena dia itu tadi dia sudah ngalir ke bawah, maka berlakulah percepatan gravitasi. Jadi dia mengalami percepatan. Jika suatu benda mengalami percepatan, maka dia mengikuti persamaan-persamaan pada GLBB. Jadi yang pertama kita ketahui, jadi sebenarnya inti dari kita kenapa mengaitkannya ke LBB adalah kita ingin mengetahui berapakah besarnya si V1 atau si V2. Agar gampang kita fokus untuk mencari V2 dulu misalnya. Jadi pada persamaan GLBB diketahui VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, kalau pada kasus kita, maka VT-nya ini adalah si V2 sama dengan V1 ditambah A-nya adalah percepatan gravitasi dikalikan dengan T. Jadi, diketahui di soal V1 per V2 adalah 0,29. Berarti sama artinya V1 adalah 0,29 dari V2. Maka di sini, atau sebaliknya, V2 adalah 1 dibagi 0,29 V1. Nah, kita ingin mengetahui V2-nya, maka V1 yang akan kita ubah. Jadi V2 adalah 0,29 V2 ditambah 10 dikali T. V2 dikurang 0,29 V2 adalah 10T, maka ini 0,71 V2 akan sama dengan 10T. Jadi T-nya adalah 0,071 V2. Inilah persamaan yang kedua. Kita lanjutkan ke persamaan berhubung belum ketemu berapakah nilai eksaknya dari si V2, maka kita lanjutkan ke persamaan GLBB juga. Diketahui S sama dengan VT ditambah V0 per 2 dikalikan dengan T. Nah, S-nya di sini adalah si H. Jadi H sama dengan V1 ditambah V2 V2 ditambah V1 dibagi 2 dikalikan dengan T. Masing-masing sudah ketemu, H-nya udah ketemu, 45 kali 10 pangkat minus 3 meter itu akan sama dengan ini 1,29 V2 dibagi 2, T-nya tadi adalah 0,071 V2. Nah, berarti
V2 kuadrat adalah 45 kali 10 pangkat minus 3 meter dibagi dengan 1,29 dikali 0,07 dibagi 2 adalah 45 kali 10 pangkat minus 3 juga. Nah, berarti V2-nya adalah diketahui nanti 1 meter per sekon. Nah, berhubung V2-nya sudah diketahui, kita bisa dapat langsung si Q-nya. Karena V2-nya udah dapat, A2-nya udah dapat, maka Q-nya adalah, kita pakai salah satu aja, A2 V2. A2-nya tadi 0,35 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikalikan dengan 1 meter per sekon. Jadi sama dengan 0,35 kali 10 minus 4 meter pangkat 3 per sekon. Ini adalah debit si aliran pada keran tadi. Kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Nah, di dalam persamaan Bernoulli ini, persamaannya itu menyatakan kekekalan energi pada aliran fluida ideal. Jadi kalau misalkan kita ingat kembali, kekekalan energi itu adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ada 2 kekekalan. Nah, ini berlaku jika tidak terdapat gaya gesek. Nah, sedangkan jika terdapat gaya gesek atau terdapat gaya yang konservatif, maka berlakulah usaha itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, jadi yang dimaksud di dalam persamaan Bernoulli ini adalah yang kedua ini. Jadi usaha akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Karena kenapa? Karena fluida yang mengalir di dalam pipa misalkan pasti akan mengalami gaya gesek juga. Pasti akan ada gaya gesek. Nah, kemudian pada persamaan Bernoulli ini, fluida pada bagian B, jadi misalkan kita punya pipa yang memiliki ketinggian di sini, bedanya dengan persamaan kontinuitas adalah perbedaan ketinggian pada A1 dengan A2 pada kontinuitas itu tidak signifikan atau bisa diabaikan. Sedangkan pada persamaan Bernoulli hanya itu terlihat jelas perbedaannya. Jadi di sini fluida pada bagian B mengalir sejauh LB akan mengakibatkan fluida pada bagian A mengalir sejauh IA juga. Nah, berhubung tadi berlaku usaha total itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya, maka kita masing-masing mencari berapakah usaha di B dan berapakah usaha di A. Kalau kita lihat di B, kita ketahui bahwa usaha itu adalah F didotkan dengan si perpindahannya. Dia mengalami perpindahan LB. Nah, sudutnya itu adalah sama, dia sejajar. Jadi cos 0 adalah 1, makanya usaha di B itu adalah FB dikali LB. Nah, kemudian karena si fluida yang di sini pasti akan mengalami tekanan, maka F-nya itu akan sama dengan P dikali A. Seperti pelajaran kita pada fluida statis kemarin. P tekanan adalah F per A. Nah, kemudian untuk usaha yang dilakukan pada bagian A, dia adalah minus karena meskipun dia akan mengalir ke sebelah sana, tapi fluida yang di dalam sini, karena pengaruh dari ketinggian ini, pasti dia akan ingin arahnya itu akan berlawanan arah dengan perpindahan yang terjadi pada si A ini. Jadi sudutnya adalah cos 180, sehingga dia negatif. Jadi kalau misalkan kita tuliskan kembali di sini, WA-nya adalah FA didotkan dengan LA. Nah, sudutnya itu FA LA cos 180 derajat sama dengan minus FA LA. Kemudian sama juga seperti yang B, tekanan di A dikali dengan luas permukaan di A dikali dengan LA-nya. Nah, kemudian ada juga usaha oleh gravitasinya akibat dari ketinggian itu tadi. Jadi usaha gravitasinya itu adalah minus MG HA dikurang HB.
Nah, berarti totalnya adalah dituliskan seperti ini, tinggal ditambahkan kemudian perubahan energi kinetiknya, yaitu perubahan energi kinetik di akhir dikurang dengan energi kinetik di awal. Dapatlah seperti ini. Dapatlah persamaan kontinuitasnya adalah seperti bagian yang di sini. Jadi PA, tekanan di A ditambah setengah massa jenis fluida dikali kecepatan. Ini adalah kecepatan. Kuadrat ditambah rho G H, ketinggian H sama dengan tekanan di B ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho G HB. Nah, hal ini juga akan berlaku untuk, jadi kalau misalkan yang tadi yang paling kecil itu adalah si A2, yang di bagian sini lebih besar, sedangkan yang sekarang lebih kecil, karena akibat dari persamaan ini tadi, maka semua ini akan berlaku juga mau dia luas permukaannya seperti apapun, asalkan dia memiliki ketinggian. Jadi misalkan ini, maka persamaan kontinuitas juga berlaku pada pipa dengan sistem digambarkan seperti ini juga. Nah, kalau misalkan kita perhatikan pesawat terbang, kita memiliki sayap di sini, kemudian terdapat gaya angkat, dan ada gaya aksi yang mengarah ke bawah, gaya reaksinya ke atas, dan ada gaya berat. Nah, di dalam sistem pesawat terbang ini berlaku juga persamaan Bernoulli, yaitu fluidanya itu adalah, kita lihat adalah yang udara yang berada di bagian pesawatnya ini. Jadi dia memiliki ketinggian. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan ketebalan pada sayap pesawat di depan itu pasti akan memiliki perbedaan dengan yang di bawahnya. Nah, prinsip itulah yang digunakan oleh si Bernoulli tadi untuk bisa mengangkat si pesawat tersebut. Nah, di sini, jadi misalkan bagian yang atas itu akan memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan di bagian yang paling bawah. Karena tekanan di bagian bawah itu lebih tinggi, maka dia akan berusaha mengangkat si sayapnya itu. Nah, di sini adalah F